Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan dikuatkan melalui renungan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi segala pergumulan saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan bersama-sama saling menopang dalam doa. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, berfirman-Lah, kuatkan dan teguhkan setiap hati anak-anak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Bangkitkan iman mereka melalui kebenaran firman-Mu, sehingga ketika mereka menaikkan doa-doa mereka, ada satu keyakinan bahwa Allah peduli dan Allah sanggup menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-10, mulai ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kita akan belajar firman Tuhan ini saudara, tentang apa yang menjadi tujuan atau alasan mengikut Yesus yang benar, dan apa upah ketika kita mengikut Yesus dengan tujuan dan alasan yang benar. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Markus 10 ayat 28 sampai 31, demikian firman Tuhan. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan saudara. Satu kali Petrus, murid Yesus, bertanya kepada dia, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Ini, konteks ini saudara, adalah berbicara tentang mengutamakan Tuhan. Artinya mengutamakan mengikut Yesus. Ketika Petrus berkata bahwa kami telah meninggalkan segala sesuatu, bukan maksudnya bahwa itu semua sudah ditinggalkan, tetapi maksudnya adalah demi Engkau, sekarang kami mengikut Engkau, yang lain itu sudah kami tinggalkan. Sekalipun maksudnya bukan meninggalkan semuanya,
dan tidak ada lagi hubungan atau kaitan kepada semuanya itu. Tetapi maksudnya adalah bahwa demi mengikut Engkau, demi mengutamakan Engkau. Lalu Yesus akhirnya menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya." Sekali lagi, ini konteksnya. Kembali Yesus mau menegaskan bahwa jika mengikut Dia atau mengutamakan Dia daripada semuanya dengan alasan yang benar, maka ayat 30 mulai ada upah yang akan diterima. Jadi, alasan yang benar untuk ikut Yesus itu jelas dikatakan Yesus di sini di ayat 29 bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi saudara, banyak orang yang bisa berkata bahwa aku ikut Tuhan, aku melayani Tuhan, dan sebagainya. Tetapi jika dianalisa, banyak juga orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, itu karena tujuan-tujuan tertentu. Itu karena agenda-agenda tertentu. Tetapi seharusnya mengikut Tuhan itu karena memang benar-benar tujuannya adalah karena mengikut Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Yesus bahwa jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku." Jadi mengikut Dia itu alasannya karena memang Dia, karena mencari Dia, karena mengutamakan Dia. Demikian juga sebenarnya dalam doa-doa kita, saudara, bahwa kita berdoa karena mencari Tuhan. Masalah jawaban doa, masalah mujizat, itu hal kedua. Itu sebenarnya merupakan upah ketika kita berdoa dengan benar, ketika kita berdoa mencari Tuhan. Jadi, alasan yang benar ikut Tuhan adalah Tuhan sendiri. Itu yang pertama, mencari Tuhan sendiri. Dan yang kedua dikatakan oleh Yesus di sini adalah bahwa "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang mengikut, yang karena Aku dan karena Injil." Yang kedua, tujuan mengikut Yesus adalah karena Injil. Karena berita Injil yang sudah dipahami dan sudah dipercayai, dan bahwa di mana berita Injil itu adalah Yesus juru selamat, tidak ada yang lain, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, Dia adalah Tuhan. Dan kemudian atas kesadaran itu akhirnya seseorang mengikut Tuhan, jadi orang Kristen, jadi pelayan karena Injil, dan dia juga rindu memberitakan Injil itu kepada orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi ada dua alasan yang diungkapkan oleh Yesus di sini, bahwa ikut Tuhan itu alasannya adalah karena memang mau mencari Tuhan. Yang kedua, ikut Tuhan itu adalah karena memahami Injil dan mau memberitakan Injil. Kalau itu yang menjadi tujuan ikut Tuhan, sampai akhirnya meninggalkan rumah, meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu bapaknya, anaknya, atau ladangnya, artinya karena tujuan yang benar tadi akhirnya mengutamakan ikut Tuhan daripada yang lain, maka ada upah yang akan diterima oleh orang itu. Jika saya dan saudara ikut Tuhan, mengutamakan Tuhan, karena memang kita mau cari Tuhan, karena memang kita mau alasan kita yang kedua adalah karena Injil, maka ada upah yang akan saya dan saudara terima. Itu yang ditegaskan oleh Yesus di ayat 30. Apa saja upah itu? Yesus berkata, orang itu, maksudnya orang yang ikut Yesus dengan tujuan yang benar karena Tuhan dan karena Injil tadi, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Jadi apa yang tadi akhirnya dinomorduakan dibanding dengan ikut Yesus, sebenarnya tidak kehilangan itu, malah mendapat itu semua pada masa ini. Bahkan bukan hanya mendapat itu, berkelimpahan. Berkat
Kalau kita cari Tuhan lebih daripada berkat, maka kita akan menerima berkat berkelimpahan, keluarga, orang tua, anak, dan saudara. Kalau kita mengutamakan ikut Tuhan daripada keluarga kita, maka sebenarnya kita tidak kehilangan keluarga kita, malah kita mendapatkan keluarga kita dengan lebih berbahagia. Kalau kita ikut Tuhan, cari Tuhan lebih daripada semuanya, malah kebahagiaan akan melimpah di tengah keluarga kita, karena kasih akan melimpah dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan itu kembali dengan limpahnya. Tetapi dikatakan di sini, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, ya mungkin ada pergumulan ketika kita mengutamakan Tuhan. Terkadang ada pergumulan yang harus kita terima, harus kita hadapi. Tapi dengar saudara, kalau memang benar-benar kita mencari Tuhan, kita akan mendapatkan berkali lipat. Lalu yang kedua, masih ayat 30 itu, dikatakan juga bahwa pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup kekal. Di zaman sekarang menerima upah, di zaman akan datang menerima hidup kekal. Orang yang mengutamakan Tuhan atau ikut Tuhan dengan alasan yang benar, mencari Tuhan dengan alasan yang benar, maka orang itu akan menerima hidup yang kekal. Banyak orang ikut Tuhan karena mencari berkat dan sebagainya. Bisa saja dia mendapatkan berkat, tetapi apa yang paling berharga dia kehilangan, yaitu keselamatan jiwanya, yaitu kehidupan kekal. Tapi jika kita ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, karena memang kita sudah memahami Injil dan percaya Injil, maka kita menerima hidup yang kekal. Lalu yang terakhir ayat 31 dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya sebenarnya Yesus juga menegaskan di sini bahwa kalau orang itu ikut Tuhan, ikut Dia dengan tujuan memang mencari Dia, karena Injil artinya alasannya benar, maka orang itu tetap akan menjadi yang terdahulu. Itu yang mau ditegaskan oleh Yesus. Tetapi jika alasan-alasan mengikut Yesus itu salah, jika alasan mengikut Tuhan itu salah, melayani Tuhan itu salah, pada akhirnya orang itu akan menjadi orang yang terkemudian. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sekali lagi Yesus berkata bahwa di dunia ini kita akan menerima upah berlipat-lipat kali ganda. Dan bahkan kita menerima hidup kekal. Dan kita akan menjadi yang terdepan terus, jika kita ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apa itu? Ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan, ikut Tuhan karena memang percaya Injil, atau karena Injil kita pahami, kita percaya, maka kita ikut Dia. Ada upah yang akan kita terima. Doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan karena Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya bagi saudara. Itu sebabnya mari berdoa, tapi jangan cari jawaban doa, tetapi carilah Tuhan dalam doa-doa saudara, maka Tuhan akan melimpahkan jawaban doa bagi saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Keluarga, puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan doa saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketekunan. Dia Bapa yang baik, Dia mendengarkan seruan doa dan tangisan anak-anaknya. Itu sebabnya mari datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara dalam berbagai topik-topik doa, terlebih dahulu saya rindu saat ini saudara berdoa bagi pribadi saudara masing-masing. Mungkin saat ini ada beban, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang sedang membebani dan menindih kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Mari berseru kepada Tuhan, mari bercerita kepada Bapa. Mari ungkapkan segala beban dan persoalan saudara kepada Dia. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau dengarkan anak-anak-Mu yang sedang menangis berseru kepadamu.
ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang sedang mereka tanggung, yang mungkin orang lain tidak tahu, tetapi saat ini mereka datang kepadamu. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, tolong anak-anak-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam segala pergumulan-pergumulan doa mereka. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau kiranya yang mendengar seruan dan tangisan mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Ketahuilah dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dia berkuasa menyembuhkan segala penyakit saudara. Dia Allah yang sanggup mengangkat segala penyakit dari dalam tubuh saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini Dia menyembuhkan, dan seterusnya pun Dia tetap akan menyembuhkan. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari datang berdoa, berseru, menangis di kaki Tuhan. Dia Allah yang peduli dan mendengarkan segala permohonan saudara. Saya akan berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan, mereka mungkin sangat menderita oleh karena sakit penyakit yang sedang mereka alami. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Pandang mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang mereka yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan-Mu dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung, yang mengalami GERD ya Tuhan, yang mengakibatkan mereka menderita, mereka tidak bisa tidur, mereka was-was, mereka cemas, mereka ketakutan. Dalam nama Yesus saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan, kerjakan kesembuhan. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, normalkan kadar gula dalam tubuhnya ya Tuhan. Jamah Bapa dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami sakit, ada luka oleh karena sakit diabetesnya yang tidak kunjung sembuh. Tuhan, tolong ya Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, pulihkan anak-anak-Mu. Biarlah kolesterol mereka dinormalkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa mujizat Yesus. Sembuhkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap kanker ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor, kanker, semuanya saat ini kami cabut dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Normalkan tekanan darahnya dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bahkan mungkin ada yang sudah begitu lama menjalani cuci darah oleh karena ginjalnya tidak berfungsi normal ya Tuhan. Tuhan tolong jamah dan kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ada yang mungkin mengalami sakit asam urat yang menderita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka sembuhkan yang sakit asam urat. Mungkin ada yang lever, Tuhan jamah, Tuhan ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan yang sakit lever, yang sakit getah bening dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Yang sakit tiroid dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, yang sakit mereka belum disebutkan apapun yang menjadi penyakitnya. Tuhan yang kerjakan mujizat, sembuhkan, sembuhkan. Mungkin ada mereka ya Tuhan yang mengalami sakit langka. Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah kami sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam nama Yesus, dan berikan selalu kesehatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami maksimal dalam melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu dan menjalani hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam pekerjaan dan profesi mereka. Tuhan kiranya memberkati segala usaha pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah para petani, berkati apa yang mereka tanam sehingga kelak mereka bisa menuai dengan sukacita dan sorak-sorai karena Engkau menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para pengusaha ya Tuhan, para pebisnis, apapun usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkati Tuhan sehingga usaha dan bisnisnya bisa berhasil dalam nama Yesus. Para buruh, Tuhan tolong, berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai buruh. Tuhan jamah mereka, Tuhan angkat karir dan ekonomi mereka dalam nama Yesus Kristus. Kembangkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Para honorer ya Tuhan, berkati mereka yang berprofesi sebagai honorer, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah mereka tetap melakukan yang terbaik dan Tuhan buka jalan bagi mereka untuk hari demi hari lebih baik dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Para pegawai Tuhan memberkati, Tuhan jamah mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Para medis, dokter, bidan, perawat, Tuhan jamah mereka semua, ajar mereka mengabdi ya Tuhan bagi bangsa ini, bagi kesehatan jiwa-jiwa dan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pejabat di negara ini ya Tuhan, dalam nama Yesus, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat ya Tuhan,
dan TNI Polri dan semua jajaran kepemimpinan. Tuhan memberkati, ya Tuhan, sehingga setiap para pejabat di bangsa ini mengabdi bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Para PNS Tuhan memberkati, TNI Polri Tuhan memberkati, agar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah pensiun. Tuhan jamah mereka, Tuhan kuatkan mereka, sukacita Tuhan tetap memenuhi mereka di masa-masa pensiun mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, berikan jalan keluar, buka pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mereka menghidupi keluarga mereka. Dalam nama Yesus, apapun pekerjaan dan profesi anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih sekolah, ya Tuhan. Berkati studi mereka sehingga kelak mereka berhasil. Berkati masa depan mereka sehingga kelak, ya Tuhan, mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu ketika kelak mereka berhasil dan sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan kiranya mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa dan kami percaya Engkau Allah yang telah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan dan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara sudah dikuatkan ketika saudara sudah didoakan. Tuhan kiranya terus memberkati kehidupan saudara, jadikan saudara berhasil dan sukses dalam kehidupan saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segera berlangganan saudara dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin.